Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu untuk panjenengan semua sedulur. Jika berpikir bahwa rezeki hanya bisa didapatkan hanya dengan cara mencarinya dan mengejarnya, itu berarti hanya mengandalkan satu pintu rezeki saja, dari usaha atau ikhtiar. Padahal rezeki itu pintunya ada 8. Salah satunya adalah rezeki yang datangnya buah dari pernikahan atau berumah tangga. Termasuk juga ada pintu rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka datangnya atau sumbernya. Siapapun setiap hari itu mengalaminya, tetapi sedikit saja yang bisa menyadarinya, sehingga dia tidak sadar. Dengan dia duduk diam saja itu, rezeki pun bisa datang menghampiri. Ini adalah fakta yang tidak banyak orang menyadari. Meskipun memang hakikatnya rezeki itu didapatkan bukan karena dicari, melainkan karena diberi Sang Maha Pemberi rezeki. Faktanya tidak semua orang mencari rezeki itu pasti mendapatkan rezeki. Ada 8 tanda kamu menyatu dengan kekuatan gaib semesta, sehingga kamu akan sering mengalami dikejar-kejar rezeki dan didatangi rezeki meskipun kamu duduk dan diam. Pertama, ora kagowo. Pikiran kamu adalah orang yang tidak selalu terbawa dengan semrautnya pikiran. Pikiran adalah alat berpikir dan menimbang ketika kamu akan berbuat sesuatu. Tetapi ketika kamu terlalu mengandalkan pikiran saja, tetapi mengesampingkan perasaan atau kejernihan hatimu, maka pikiran akan cenderung mendoktrin dan memprovokasimu. Lalu timbullah kekhawatiran dan keraguan-raguan, sampai pada keputusasaan. Nah, ketika pikiranmu itu sudah menjelaskan, mendefinisikan, atau bahkan menentukan kedatangan rezeki atau uang dan lain-lain, maka itu sama saja kamu mempersempit dan menolak kedatangan rezeki yang di luar jangkauan pikiranmu sendiri. Kedua, ora kego, perasaan. Kamu adalah orang yang tidak selalu terbawa dengan perasaan atau suasana hati yang tidak enak. Contohnya kamu merasa kesal, kecewa, sedih, atau ragu-ragu dan khawatir. Itu adalah perasaan yang memunculkan getaran kekuatan yang tidak selaras dengan gaib semesta, yang itu hanya menghambat datangnya kemudahan rezeki. Buktinya, ketika melakukan apapun dengan kamu khawatir dan ragu-ragu, maka pasti yang terjadi hasilnya tidak akan menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan, bahkan bisa berbuah menjadi kegagalan. Ketiga, bisa menangkal ain anteng. Kamu adalah orang yang bisa diam dan tenang, karena ketika kamu mau diam dan menenangkan, kamu tidak menuruti tuntutan-tuntutan pikiran, lalu juga tidak terbawa oleh keadaan emosi atau perasaanmu yang negatif. Maka di saat kamu tenang itulah kamu akan mulai kembali menyatu dengan semesta, dan terbukalah pintu rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Cara tenangnya, tidaklah perlu kamu harus mencari yang di luar dirimu, melainkan cukuplah kamu membangun ketenangan dari dalam diri. Seperti dengan memperbanyak zikir, kamu bertafakur, atau bermeditasi, dan bersama-sama tentunya menggunakan cara sesuai dengan keyakinanmu sendiri. Lalu yang keempat, gelem nompo, kamu adalah orang yang mau menerima apapun yang sudah terjadi dan kamu alami, karena semua yang sudah ada, yang sudah terjadi dan kamu lewati, entah itu membuatmu suka dan tidak suka, entah itu sesuai dengan keinginanmu ataupun tidak, itu semuanya adalah bentuk rezeki dari keadilan semesta. Hanya dengan menerima dan tidak menolaknya, dengan kamu mengeluh, kamu kecewa dan marah, maka rezeki yang asalnya seret, yang semula sulit, akan menjadi berdatangan dengan mudah. Kelima, bisa sabar. Kamu bisa selalu bersabar di saat rezeki yang kamu harapkan dalam GO belum juga diberikan. Maka hakmu sebagai manusia adalah bersabar. Karena kapan waktu yang paling tepat rezeki itu diberikan oleh Sang Maha Tahu, yaitu ketika kamu menyabarkan dirimu, menanti dengan hati yang sabar. Sabar adalah cara agar rezeki datang pada saat yang tepat. Karena segala sesuatu itu ada waktunya, dan itu hanya diketahui oleh Yang Maha Tahu. Yang keenam, bisa yakin. Kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri, yaitu yakin dengan kemudahan rezekimu dan kedatangannya. Itu pasti terjadi. Karena selama kamu tidak yakin, karena akibat adanya pengaruh pikiran
dan juga pengaruh perasaan yang ragu-ragu, khawatir dan tidak yakin dengan kemudahan dan kemurahannya Sang Maha Pemurah. Maka, itu sama halnya dengan mempersulit menolak rezeki yang sebenarnya bisa diberikan semesta. Ini dari arah manapun. Ketujuh, gelem diukuri. Kamu bisa bersyukur. Mulai dengan mensyukuri dulu apapun yang sudah kamu dapatkan selama ini. Mensyukuri apa yang kamu rasakan saat ini, sehingga kamu merasa bahagia dengan apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya, dan juga bahagia dengan kondisimu saat ini. Maka di saat kamu merasa bahagia dan bersyukur itulah semesta semakin mengarahkan rezeki yang berlimpah padamu. Semakin kamu merasa syukur dan bahagia dalam segala kondisi di setiap harinya, maka kamu akan semakin menyatu dengan kekuatan gaib semesta dan semakin dikejar-kejar rezeki yang ke-8. Gelem lilo narimola nompo. Kamu mau dermawan dan rela. Kamu suka membantu dan suka memberi kepada orang lain dengan keikhlasan, terutama memberi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan dan membutuhkan pemberianmu. Ini adalah bukti nyata kamu memang sudah menyatu dengan kekuatan gaib semesta, yaitu ketika kamu gemar sekali memberi, gemar bersedekah, suka memudahkan orang lain. Karena hakikatnya, ketika memudahkan urusan orang sesuai kemampuanmu, itu hakikatnya kamu memudahkan urusanmu sendiri. Begitupun ketika kamu memberi sesuatu orang lain, hakikatnya pun kamu memberi kemudahan untuk dirimu sendiri dari semesta yang mempunyai kekuatan yang besar ini. Tuculono olo mongko bakal tukul mulyo. Lepaskanlah keburukan-keburukan, maka akan tumbuh kebaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.